Perkenalkan, saya Fikri Effendi dari mahasiswa Universitas Pembangunan Jaya. Saya ingin melaporkan laporan kerja profesi. Judulnya itu aktivitas kerja profesi sebagai Chief of Store di PT NOP. Ya, yang pertama adalah latar belakang kerja profesi. Kerja profesi ialah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa manajemen Universitas Pembangunan Jaya sebelum menyelesaikan tugas akhir. Melalui program kerja profesi, mahasiswa mendapatkan gambaran yang komprehensif dan holistik terkait dengan tantangan dunia kerja serta dapat memahami dan menganalisis ruang lingkup dunia kerja. Program kerja profesi menjadi salah satu persyaratan bagi kelulusan yang wajib dilaksanakan oleh setiap mahasiswa yang tercatat aktif di Universitas Pembangunan Jaya. Selain itu, program kerja profesi ini juga menjadi salah satu mata kuliah wajib dengan nilai bobot sebesar 3 SKS yang dilaksanakan selama minimal 400 jam atau sekitar 3 bulan pada instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang menyediakan pelaksanaan program kerja profesi. Kemudian, maksud dan tujuan kerja profesi, satu, mendapatkan banyak sekali wawasan dan pengalaman yang belum pernah didapat selama perkuliahan. Kemudian, mengetahui dan mempelajari dunia pekerja dengan turun ke lapangan secara langsung. Dapat merasakan dan mengetahui secara langsung dunia pekerjaan dengan kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian tujuan kerja profesi juga ada 3. Kerja profesi yang dilaksanakan mahasiswa dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan praktik kerja mahasiswa dalam dunia kerja sesuai dengan kompetensi program dan studi manajemen. Untuk mendapatkan banyak pengalaman baru yang belum pernah terjadi dalam dunia perkuliahan, sekaligus memperluas relasi dari lingkungan kerja. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama yang baik antara program studi maupun Universitas Pembangunan Jaya dengan perusahaan tempat mahasiswa menjalankan program kerja profesi. Selanjutnya, jadwal dan tempat kerja profesi. Praktik kerja profesi mulai dilaksanakan setelah menerima surat keterangan pengajuan dari PT NOP kantor cabang Bogor 2, yakni pada pekan ke-4 Agustus hingga pekan ke-4 September 2024. Waktu praktik kerja profesi dilaksanakan selama 5 hari kerja dalam sepekan dengan durasi 8 jam setiap hari atau 40 jam dalam satu pekan. Sehingga total jam kerja yang dijalankan sebanyak 200 jam kerja. 8 jam dikalikan 5 hari kerja dan dikalikan 5 pekan. Atau di atas ketentuan 180 jam. Praktik kerja profesi setiap harinya mulai dijalankan dari pukul 8.00 pagi hingga 16.00 sore dan dilakukan secara work from office. Kemudian ada sejarah perusahaan. NOP merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 meter persegi. Toko pertama dengan nama NOP pertama kali dibuka di Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 20 Juni 1988 yang dikelola oleh PT NOP Prisma Tangan. NOP termasuk jenis usaha di bidang gerai waralaba. Konsep ini merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Pada tahun 1977, perusahaan mengembangkan bisnis gerai waralaba pertama di Indonesia setelah memiliki lebih dari 230 gerai. NOP kini telah berkembang pesat dengan jumlah toko per April 2023 ada sekitar 21.801 gerai dan sebagian besar pasokan barang dagangan untuk seluruh gerai yang berasal dari 42 pusat distribusi NOP yang telah menyediakan lebih dari 3.500 jenis produk makanan dan non-makanan dengan harga bersaing yang dapat memenuhi kebutuhan hidup konsumen sehari-hari. Kegiatan umum perusahaan. PT NOP adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail dengan jaringan minimarket yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Kegiatan umum perusahaan ini meliputi pengelolaan dan pengembangan gerai retail untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Setiap toko NOP menyediakan beragam produk, mulai dari makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, produk kesehatan, hingga kebutuhan pokok lainnya. Dengan lebih dari 18.000 gerai yang tersebar di berbagai wilayah, PT NOP bertujuan untuk mempermudah mendapatkan dalam kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan cepat. Di sini ada bidang kerjanya, yaitu menyiapkan uang modal dan melakukan proses initial look. Kemudian proses terima barang dan sampling barang datang. Dan memonitoring sales produk, terutama produk khususnya yaitu fried chicken. Kemudian pelaksanaan kerjanya, saya juga di sini membuat surat jalan
serah terima surat jalan, kemudian memeriksa nota pengiriman barang, kemudian ada aplikasi yang diikut seperti permintaan barang untuk di toko, kemudian ada usulan inventaris toko, yang mana jika inventaris toko ada yang rusak ataupun yang kurang. Kemudian di sini kendala yang dihadapi, perbedaan harga barang yang tercetak dengan komputer. Praktikan seringkali menemukan adanya perbedaan harga barang antara harga yang tercetak di rak dengan harga yang ada di komputer. Hal ini karena ada beberapa barang yang memiliki banyak variasi, sehingga butuh ketelitian bagi kru toko untuk melakukan pengecekan secara berkala. Selanjutnya, jam kerja operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan toko. Praktik overtime yang berlebihan jelas merugikan tenaga kerja dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum yang menyatakan bahwa tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya. Pada dasarnya, ketentuan mengenai kerja lembur telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Junto Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17/2021. Namun pelanggaran terhadap hal tersebut masih seringkali terjadi di perusahaan-perusahaan besar seperti PT NOP. Kemudian cara untuk mengatasi kendalanya mungkin perbedaan harga barang yang tercetak dengan komputer. NOP memiliki berbagai cara dalam penyajian barang-barang display yang merupakan cara yang dilakukan untuk dapat menarik perhatian konsumen. Dengan melihat barang dagangan secara langsung, konsumen akan sangat mudah memilih barang-barang yang dibutuhkan karena barang display dibedakan sesuai dengan jenis barang. Adanya penataan display yang efektif akan sangat berpengaruh pada suasana toko agar terlihat nyaman dan menarik. Kemudian jam kerja operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan toko. Perlu adanya perhatian manajemen dan tim operasional toko untuk dapat meningkatkan kerjasama khususnya terkait dengan komunikasi kerja dan kedisiplinan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Komunikasi kerja yang kurang kondusif berdampak pada proses pendelegasian pekerjaan antar satu kru dengan kru lainnya. Kondisi serupa juga praktikan temukan di mana disiplin kerja yang rendah secara langsung dapat berdampak pada kinerja pegawai secara personal dan kinerja tim secara holistik. Pembelajaran yang diperoleh dari kerja profesi. Praktikan mendapatkan pengalaman berharga selama menjalankan kerja profesi karena praktikan menemukan banyak temuan yang sangat berharga di lapangan, yakni tidak semua strategi marketing mix dapat sesuai harapan ketika diimplementasikan di lapangan. Perlu adanya upaya dalam modifikasi dan perbaikan secara langsung, operating improvement maupun continuous improvement, serta evaluasi strategi baik secara sumatif maupun normatif. Kinerja para karyawan secara signifikan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dipimpin oleh pemimpin. Hal ini dapat diinterpretasikan baik tidaknya kerja pada kru yang ada di toko secara tidak langsung dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dari chief of store, supervisor maupun manajer. Kepemimpinan transformasional dapat menstimulasi bawahan secara intelektual, memberikan banyak dukungan dan motivasi kerja kepada para kru, mengakui pekerjaan dari masing-masing individu dan menetapkan harapan tinggi agar menjadi kinerja yang lebih baik. Kemudian kesimpulan, praktikan mendapatkan wawasan, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan praktik kerja di lapangan sesuai dengan spesifikasi jurusan manajemen pemasaran, sehingga praktikan dapat merasakan secara langsung adanya kesesuaian materi pembelajaran yang diperoleh di perkuliahan dengan kebutuhan keterampilan di dunia kerja. Yang kedua, praktikan mendapatkan pengalaman berharga, relasi kerja dan lingkungan kerja nyata yang diperoleh selama menjalankan praktik kerja profesi, sehingga praktikan menjadi lebih siap ketika nanti memasuki dunia kerja sepenuhnya. Yang terakhir, yang ketiga, praktikan sebagai perwakilan dari sivitas kampus telah menjalankan program kerja profesi sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan perusahaan, sehingga kedepannya Universitas Pembangunan dapat menjalin kembali kerjasama baik keberlanjutan program kerja profesi di kemudian hari. Saran bagi mahasiswa, diharapkan manajemen perusahaan dapat lebih memperhatikan dan melibatkan para kru di dalam membuat kebijakan khususnya terkait dengan pengelolaan SDM dan operasional perusahaan.
Bagi universitas, praktikan termotivasi untuk terus meningkatkan knowledge selama menimba ilmu di perkuliahan dan meningkatkan skill melalui pelatihan-pelatihan kerja yang benar-benar dapat digunakan ketika praktikan nantinya memasuki dunia kerja secara utuh. Bagi perusahaan, diharapkan Universitas Pembangunan Jaya dapat menciptakan koneksi kerja yang luas dengan dunia usaha baik organisasi publik maupun organisasi swasta lainnya. Mungkin uh, itu yang dapat saya sampaikan dari kerja profesi yang saya lakukan selama di perusahaan. Ya, terima kasih.